Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom. Kita bersyukur bahwa kita ada hingga pada hari ini untuk bersekutu bersama-sama meninggikan dan memuliakan Tuhan. Kita percaya bahwa nama Yesus adalah nama di atas segala nama, nama yang sanggup memulihkan, nama yang sanggup membebaskan, nama yang sanggup melakukan perkara-perkara yang mustahil. Karena itu, mari kita teduhkan hati kita siapkan hati kita untuk menghadap Dia, Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, yang menciptakan hidup kita, yang memberikan kesempatan kepada kita hingga pada hari ini untuk kita datang dengan penuh keberanian, dengan penuh kelayakan oleh karena darah Yesus yang telah menguduskan kita, sehingga kita bisa bertemu muka dengan muka, kita bisa mengalami Tuhan, kita bisa bertemu secara pribadi dan mengungkapkan isi hati kita kepadanya secara langsung. Karena itu saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara terkasih untuk mengucap syukur, berterima kasih untuk anugerah, kemurahan, kebaikan yang telah Dia berikan kepada masing-masing. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih.
memulihkan, nama yang membebaskan, nama yang menyelamatkan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan syukur kami kepada Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami di tahun 2025, dan Allah yang akan senantiasa menyertai kami di tahun 2026 ini. Allah Immanuel yang membuat kami mengalami Tuhan, Allah Immanuel juga yang membantu kami, yang menguatkan kami sehingga kami hidup berbuah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kesempatan yang baik, hari yang baik yang telah Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Kami mau meninggikan Tuhan, kami mau menaikkan sorak-sorai kami kepada Allah kami yang hidup. Kami mau naikkan pujian kami karena Engkau berkuasa di atas puji-pujian ya Tuhan. Kami percaya saat pujian dinaikkan, kebebasan terjadi, lawatan Tuhan terjadi, pemulihan Tuhan terjadi, ketenangannya daripada Tuhan, kesegarannya daripada Tuhan melingkupi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tanpa terkecuali setiap kami akan mengalami Tuhan, akan bertemu dengan Tuhan, akan menaikkan sorak-sorai pujian kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mulaikan ibadah kami ini hanya di dalam satu nama, nama yang ajaib, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua katakan amin. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara terkasih untuk bangkit berdiri. Salam kiri kanannya minimal 5 orang. Katakan nama Yesus berkuasa. Sudah ada 5 orang? Sudah lebih. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Ada sukacita, amin. Berikan senyum yang termanis dong. Wah, senyumnya. Sebab Tuhan kita adalah Allah satu-satunya, sumber dari segalanya, amin. Dia Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Dan sejak bertemu dengan Yesus, hidup kita tak akan pernah sama lagi. Haleluya. Kau
sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, hidup kita tak akan sama. Amin. Tema tahunan kita adalah mengalami Tuhan dan hidup berbuah. Saat saya katakan mengalami Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih jawab hidup berbuah. Oke, kita gantian nanti. Bapak Ibu Saudara terkasih katakan mengalami Tuhan, maka kami akan menjawab hidup berbuah. Mengalami Tuhan, hidup berbuah. Hidup berbuah. Mengalami Tuhan, hidup berbuah. Mengalami Tuhan, hidup berbuah. Hidup berbuah. Mengalami Tuhan. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang terbesar dan yang termulia. Semua perbuatannya ajaib. Katakan amin. Amin. Kau terbesar dan mulia.
percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang layak menerima pujian dan penyembahan kita. Karena dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, kita percaya, dan saya sangat percaya bahwa tetap Yesus yang mempesona hati kita. Amin. Di tahun 2026 ini kita telah lalui 1 bulan, dan Allah Immanuel itu ada senantiasa bersama-sama dengan kita dalam kelimpahan maupun kekurangan, di dalam kekuatan maupun kelemahan kita. Biarlah tetap Yesus yang mempesona hati kita. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Sejak kita percaya pada Yesus, biarlah kita hingga akhir hidup kita tetap mempercayai Dia, bahwa harapan kita di dalam Dia tidak akan pernah hilang. Mari ungkapkan cintamu, ungkapkan pengagunganmu kepadanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekali Yesus, amin. Selamanya Yesus. Pengharapan kami tak akan pernah hilang. Amin. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, waktu berlimpah maupun tetap Yesus yang mempesona setiap hati kami. Yesus yang mempesona hati, sebab Engkau memberi kami hidup, memberi sehari dalam setiap musim kehidupan, waktu
kepadanya. Bahwa Yesus, tetap Yesus. Harta dunia tidak akan menyilaukan engkau. Cinta dunia ini tidak akan menyilaukan engkau. Tetap nama Yesus yang mempesona hatimu. Aku cinta Kau selamanya. Yes, Lord, Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya selalu ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Kami Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya selalu ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya selalu ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya selalu ada. Kami naikkan sembah kami kepada Allah kami yang akan berbicara kepada setiap kami. Ini pengakuan iman kami Tuhan, bahwa sekali Yesus, selamanya tetap Yesus. Amin. Keinginan dunia ini tidak akan membuat kami terpesona. Keindahan dunia ini tidak akan membuat kami terpesona. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus yang mempesona setiap hati kami ya Tuhan. Bahkan jika batin kami dan hati kami habis lenyap, gunung batu kami dan bagian kami tetaplah Allah selama-lamanya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan.
Kami akan duduk diam mendengarkan firman. Biar keteduhan, kelembutan itu memenuhi setiap hati kami. Ubahkan kami melalui firman-Mu. Didik kami melalui firman-Mu. Ajari kami melalui firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah firman yang berkuasa. Berkuasa menyelamatkan kami. Berkuasa mengubahkan kami. Berkuasa mencelikkan mata kami. Berkuasa menyembuhkan kami. Karena itu Tuhan, kami luaskan Engkau berkata-kata saat ini. Berbicaralah kepada masing-masing kami secara pribadi ya Tuhan melalui firman. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan tanpa ditahan-tahan, tanpa terkecuali. Setiap kami akan diajari oleh firman. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, akan menyampaikan isi hati-Mu. Biar salib Kristus, urapan Allah, memenuhi hati, jiwa, dan pikirannya. Sehingga hanya perkataan Allah saja yang akan hamba-Mu sampaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus, berhembuslah Roh Kudus di setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Oke, saya mau tahu luar biasanya seperti apa ya luar biasanya. Kalau yang luar biasanya luar biasa sekali hari ini, tolong angkat jempolnya dua-duanya ke paling atas. Oke. Kalau misalnya yang luar biasanya sedang-sedang saja, tolong angkat jempolnya hanya sampai segini. Oke. Kalau yang luar biasanya sangat tidak luar biasa, tolong cuma segini. Oke, angkat jempolnya ya. Jadi saya dari sini bisa melihat mana yang kira-kira perlu saya doakan. Oke. Dan kalau ternyata tidak ada luar biasanya Bu Angel, tolong diginikan ya sampai di bawah ya. Siap Bapak Ibu Saudara? Jadi nanti saya mau lihat nih siapa yang hari ini perlu saya doakan. Oke? Siap ya? Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Luar biasa. Sebentar, coba tetap di atas. Oh, ada yang setengah segini. Ada ternyata yang setengah segini. Kabarnya masih sedang-sedang saja. Oke, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Jumpa lagi dengan saya ya. Banyak wajah-wajah baru di sini, puji Tuhan ya. Semakin banyak kembali jiwa-jiwa baru di tempat ini ya. Oke, kita akan belajar hari ini. Boleh slide-nya? Selamat tahun baru 2026. Selamat Natal juga. Kemarin Natal saya tidak sempat datang. Tahun baru, tahun yang baru. Happy New Year 2026 ya. Tahun ini GKPB memberikan tema Experiencing God, Living Fruitfully. Artinya mengalami Tuhan, hidup berbuah. Boleh next slide? Sebentar ya. Saya ada bawa banyak hadiah ini Bapak Ibu, hadiah tahun baru. Jadi sabar ya. Tapi saya tidak bawa catatan, itu artinya khotbah saya sangat singkat. Paling hanya 5 menit kita pulang, oke? Ya, sabar-sabar ya kalau dengan saya, oke? Saya bawa tembakan, hati-hati. Saya bawa tembakan nih. Buat penembak jemaat-jemaat yang hari ini saat saya berfirman Tuhan Yesus berkata-kata Anda tidur. Bercanda, nggak ada pelurunya kok. Oke, kita tahun ini GKPB mempunyai tema yaitu mengalami Tuhan hidup berbuah. Artinya ada hukum sebab akibat. Coba sini. Nah, seperti ini. Ini punya anak saya ya. Saya juga kurang bisa. Oke, nah ada hukum, kelihatan gak ya? Hukum sebab akibat. Jika dan maka. Kita belajar dulu, mengulas dulu ya pelajaran satu bulan ini, firman Tuhan 1 bulan ini. Kalau kita mengalami Tuhan
kita akan berbuah. Berarti ada awalnya dulu, yaitu mengalami Tuhan. Ketika Bapak Ibu mengalami Tuhan, maka apa? Hidup berbuah. Jadi yang pertama harus dilakukan apa? Mengalami Tuhan terlebih dahulu. Next slide. Sabar-sabarnya. How can I live a fruitful life? Ada yang bisa terjemahkan? Bagaimana sih supaya hidup saya ini bisa berbuah? Next slide. Nah, ini firman kita hari ini. Mari kita baca firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, karena firman Tuhan hanya saya bagikan satu ayat saja, tapi nanti banyak ayatnya, tenang. Kita akan baca bersama-sama Matius 6 ayat 33. Boleh buka Alkitabnya ya. Kita tetap harus buka Alkitab. Oke, sebentar. Matius 6 ayat 33. Firman Tuhannya hanya satu, tapi saya berharap jemaat bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Matius 6 ayat 33. Kita baca bersama-sama ya. 3, 2, 1. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Ini firman Tuhan yang akan saya bagikan pada hari ini. Gereja GKPB memberikan tema tahun ini adalah mengalami Tuhan terlebih dahulu, maka hidup kita akan berbuah. Sama seperti yang saya dapatkan, tema yang saya dapatkan di akhir tahun 2025 kemarin, ketika saya sedang intimasi dengan Tuhan. Tuhan katakan 2026 Matius 6 ayat 33. Sepanjang tahun 2026 pakai ini sebagai acuan hidup setiap kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Oke? Next slide. Bapak Ibu, untuk kita bisa mengalami Tuhan, untuk kita bisa mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, itu kita harus mengalami Tuhan dulu. Bagaimana caranya Bu Angel? Kan Bu Angel bilang tahun ini, ayo kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bagaimana caranya? Apakah kita harus ke Jakarta? Ke Istana Kepresidenan? Atau bagaimana? Ternyata untuk kita bisa mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, yaitu kita harus mengalami Tuhan lebih dahulu. Bagaimana cara mengalami Tuhan? Sepanjang bulan ini kita sudah belajar. Minggu pertama kita belajar stay close, stay praise. Bagaimana untuk kita senantiasa dekat, senantiasa segar. Kemudian minggu kedua kita belajar stay connected, love deeply, senantiasa terhubung, mengasihi lebih mendalam. Dan minggu kemarin kita belajar tentang stay humble, grow strong, senantiasa rendah hati, bertumbuh dengan kokoh. Ini adalah minggu terakhir di awal tahun 2026, di bulan Januari. Kebetulan saya dijadwalkan di akhir tahun, di akhir bulan ini. Dan hari ini kita mau belajar bagaimana sih untuk kita bisa mengalami Tuhan. Ini di poin keempat kita di awal tahun 2026, di bulan pertama 2026. Apa yang harus kita lakukan untuk kita melangkah di bulan-bulan berikutnya sepanjang tahun ini? Maukah kita hidup berbuah? Maukah hidup kita berkelimpahan dalam berkat Allah? Maukah hidup kita menjadi berkat buat sekelilingnya? Kita akan belajar hari ini. Ini tema minggu kita hari ini ya. Saya tuh kurang bisa bahasa Inggris. Kesini ada yang jago nggak sih bahasa Inggris? Coba ini bahasa Inggrisnya speaknya gimana ya? Stay alive, look ahead. Senantiasa selaras, memandang ke depan. Senantiasa selaras, memandang ke depan. Seperti ini ya. Saya contohkan seperti orang yang sedang menembak. Memandang ke depannya seperti ini. Ada yang menembak begini, kira-kira yang di depan
beneran dong. Ada orang nih bawa pistol. Ayo di lomba menembak saja. Ada lomba menembak kan di perbakin misalnya. Ayo menembak, Bu, saya mau ikut latihan menembak. Di depannya ada jurinya. Itu ada papan tembaknya ya. Lalu dia menembak. Sebentar. Hula tuh. Iya, ya nembakan hulanya. Kira-kira ketika dia menembak begini, bagaimana? Yang di depannya juga ketakutan. Yang menembaknya juga pasti tidak tepat sasaran, betul? Jadi kalau mau menembak, memanah atau melakukan apapun yang kita perlukan fokus ke depan, pasti kita akan ke depan. Lihatnya, betul? Kita akan benar-benar cari posisi yang tepat supaya tembakan kita tidak meleset. Ada yang mau coba ditembak? Ada nggak? Ini tembakan ini ada. Sebenarnya ada pelurunya, punya anak saya. Tapi kalau ditembakin lumayan sakit ya. Ada yang mau coba? Jangan ya. Ya, jadi itu ya maksud saya, memandang ke depannya tuh seperti itu. Kita memandang fokus ke depan, tidak salah sasaran, tepat sasaran. Apa yang kita pandang di depan? Itu masalahnya. Apa yang membuat kita harus fokus ke depan, memandang itu sasaran kita? Dan pertanyaannya, kita kembali lagi kepada sebab akibatnya. Untuk kita bisa memandang ke depan, ternyata ada kata sebelumnya, yaitu harus selaras dulu. Ternyata kita selaras dulu, baru kita bisa memandang ke depan. Apa di depan kita? Tujuan hidup kita, masa depan kita, apa yang kita inginkan, kehendak Allah, cita-cita, teman hidup. Siapa di sini yang lagi berkumpul dengan teman hidup? Jangan salah sasaran, jangan asal tembak. Ya, siapa nih yang masih jomblo? Jangan asal tembak, harus tepat sasaran, sesuai dengan maunya Tuhan. Oke? Nah, sekarang masalahnya gimana supaya bisa tepat sasaran, memandang ke depan, tidak salah. Kita harus belajar tentang selaras. Selaras dulu, harus selaras. Jadi kalau orang mau menembak ya Bapak Ibu, tadi sebenarnya saya mau bawanya panah, tapi ternyata panahnya tidak ada. Jadi kalau kita mau menembak itu kan kita selongsongnya nih, cek gitu ya. Kita sesuaikan dulu arahnya nih, sama enggak? Posisinya kita lihat dulu, sama enggak? Betul? Kita coba seperti itu, baru kita bisa tembak ke tujuan. Oke? Next slide. Oh ya, belum. Masih yang tadi ya Kak. Senantiasa selaras memandang ke depan. Artinya selaras itu ya. Saat ini kita mau belajar selarasnya dulu ya. Kenapa harus selaras? Supaya kita memandang ke depan itu benar, tidak salah sasaran. Ya. Jadi artinya harus senantiasa selaras dulu, baru bisa memandang ke depan. Next slide. Apa itu selaras? Kalau dalam kamus umumnya serasi, sesuai, sepadan, harmonis, konsisten, sejalan. Kalau kata bahasa gaul anak-anak sekarang, satu server. Aduh, enak sama dia mah berteman kalau ngobrol, apalagi nih ibu-ibu nih. Kalau ketemu di perkumpulan ibu-ibu, wih, enak sama ibu itu mah. Satu server. Kalau ngegosip tuh yang pas, bisa tepat sasaran yang digosipin. Bener gak ini? Nggak ada di sini, nggak ada di sini. Di sini orangnya, aduh suka ibadah semua ya, amin dong. Ya, apalagi misalnya seperti itu kita merasa satu server, satu selaras dengan teman kita. Ya, ternyata penting loh selaras itu. Suami istri harus selaras. Selaras itu bukan berarti kemana-mana. Ayo, Pak Sudi kita kan harus selaras, gandengan terus. Pak Iwan begitu ke mall, Mak, ingat kata Ibu Eceng, harus selaras. Dipegangin terus tuh selama di mall. Ya harus. Padahal modus. Karena apa? Nanti begitu lihat, wah bahaya kalau perempuan. Bener bapak-bapak. Ibu-ibu kalau ke mall tolong dibikin selaras. Pegang tangannya, jangan dilepas.
baru kita akan tahu kita memandang ke depan seperti apa ya. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana sih senantiasa selaras dengan Tuhan. Selaras dengan Tuhan berarti menyatukan kehendak. Kehendak kita disatukan dengan kehendak Allah. Pikiran kita disatukan dengan pikiran Allah supaya sama. Karakter ini yang paling susah. Bagaimana karakter Kristus? Kita harus samakan karakter kita dengan karakter Kristus. Susah, betul? Benar nggak? Emang mau disalib? Enggak lah, maksud saya karakter itu yang paling terkadang susah untuk kita rubah, untuk kita menjadi sama seperti Kristus. Ya. Tujuan hidup pribadi dengan firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Jadi selaras itu apapun yang kita lakukan, kita inginkan, kita pikirkan, semuanya harus sama dengan apa yang Tuhan mau. Oke, kita mau belajar seperti ini. Bapak Ibu, ada yang mau saya kasih hadiah? Ini gede lah. Anggap saja hadiah tahun baru. Siap-siap yang mau dikasih hadiah. Ini boleh ditebak, boleh ditebak. Ini mereknya aja ini ya, padahal dalamnya Gucci loh. Ada yang mau? Yang mau boleh ke depan. Loh, katanya mau tapi nggak mau ke depan. Saya kalau gitu ini ada dua ya. Ada dua sendal Gucci. Gucci loh. Nggak percaya. Nggak percaya ya? Percayalah. Ada dua sendal Gucci ukuran 40, 41. Siapa di sini yang ukuran 40, 41? Coba itu yang itu sini. Mana itu? Ya boleh. Satu lagi yang paling belakang berarti. Asik. Ada dua ya boleh. Nah boleh duduk di sini. Sebentar kita mau menerima hadiah. Jadi ini adalah sendal Gucci. Jangan salah. Nah. Betul loh Gucci. Lihat dong, Gucci. Betul kan? Ini benar Gucci. Bapak terima satu. Sebelah sini ya. Aduh sepertinya harus dipas sepatu boleh nggak? Nggak apa-apa lah pakai sepatu juga ya Pak. Kita coba dulu Pak ukurannya pas enggak ya. Kebetulan lagi butuh. Waduh, puji Tuhan berarti jawaban Tuhan ya Pak. Betul. Oke, kita pasang begini ya. Coba bisa tolong dibantu ini supaya tidak kejut. Nah. Oke, kamu gembira kan dapat tadi? Kunci loh. Aduh kapan lagi dapat kunci ya? Oke, sebelah sana satu. Nah, Bapak boleh di depan. Nah, yang tua di belakang. Yang muda di belakang. Dipakai bisa nggak? Boleh. Pakai gitu aja Pak. Nggak apa-apa dipakai asal pakai, oke? Gucci. Nah, cukup nggak? Kalau nggak cukup saya kasih ke orang nih. Oke. Mundur belakang. Harus posisinya harus sama. Iya, oke. Pelan-pelan joget Jo. Oke, nggak apa-apa. Kita jalan pelan saja. Nah, mereka sudah memakai sendal Gucci. Boleh dipotong. Boleh potong. Dapat hadiah kunci loh. Kita doakan aja betul nggak Pak? Kita doakan Tuhan Yesus kasih benar kunci betul. Tapi bukan dari saya. Nah, jadi begini. Kamu bisa mundur dulu sedikit. Pakai dulu. Pakai loh. Ini hadiah loh. Nah, iya Bapak. Pakai aja dulu. Ya. Oke, ini ceritanya begini. Ini saya mau bicara tentang selaras. Anggap Bapak ini adalah Tuhan. Dan ini adalah kita. Ini kita. Kita mau selaras dengan Tuhan. Coba Bapak jalan. Sebentar ya. Ketika Tuhan berjalan, kita ikut. Betul kan? Tuhan mau jalan ke sana, ikut juga kan? Itu namanya selaras. Coba Pak, terus. Kamu dah. Kira-kira persiapkan.
kiri. Kalau Tuhan bilang kanan kanan, kita ikut kanan. Kalau Tuhan bilang maju, kita yang di belakang tuh cuma nunggu komando yang di depan, betul? Betul nggak? Kalau misalnya Bapak jalan, dia malah duduk, kira-kira gimana? Jatuh. Bapak ini bilang, Tuhan bilang, ayo kita ke kanan. Kita pilih ke kiri. Coba Bapak ke kanan, kamu ke kiri. Kanan. Kamu ke kiri. Oh, Bapak ke sini berarti. Bapak kasih coba. Kan? Pak kejut kan, Pak kejut. Susah kan? Kuncinya agak susah dipakai. Ya maklum lah Pak, kunci-kunci PT di Indonesia. Jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Ketika Tuhan memberikan kita petunjuk, kita mau selaras nih sama Tuhan. Bu Angel, saya mau hidup selaras dengan Tuhan. Tapi ketika Tuhan bilang, ayo ke kiri, kita malah ke kanan. Ayo kamu buka ini, kita malah buka yang lain untuk usaha ya. Ketika Tuhan bilang, ayo nak, kamu tunggu, kita malah berjalan. Kira-kira akan nyampe nggak keharmonisan terjadi antara Tuhan dan kita? Nggak mungkin. Misalnya, jadi kita selalu menunggu apa? Kamu selalu menunggu siapa? Komando. Betul? Komando dari yang di depan. Begitu juga dengan hidup kita. Hidup kita itu harus nunggu komandonya Tuhan, baru bisa. Coba sekarang Bapak ke kanan, coba kamu ke kiri dulu. Coba bisa nggak coba? Jatuh. Akhirnya jatuh kan? Oke. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Terima kasih, semuanya boleh dibawa pulang. Ya benar-benar jadi hadiah kan? Itu saya beli loh. Nah, beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Oh iya. Ya, Tuhan berkati ya, dapat kunci beneran asli. Ya. Oke, kita tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Paham ya? Arti selaras. Ya. Itu dulu yang pertama kita harus lakukan untuk kita bisa mengalami Tuhan. Kita mau mengalami Tuhan dalam hidup ini, kita mau berbuah tahun ini. Salah satu halnya adalah kita selaraskan dulu hidup kita sama maunya Tuhan. Banyak loh dari kita hidup itu suka-sukanya saya, suka-sukanya saya, betul? Begitu jodohnya, kamu jodohnya sama si A, nggak mau Tuhan, aku maunya sama si B. Kan si B lebih cantik Tuhan. Tuhan bilang kamu sama si A, nggak mau Tuhan, saya mau sama si B. Paksa, tidak ikut maunya Tuhan. Ketika kita mau mengambil keputusan dalam hidup, ketika kita mau memutuskan dalam bidang usaha, ketika kita mau mengambil keputusan-keputusan dalam hidup kita, masa depan kita, cita-cita kita, rencana kita, selaraskan dengan maunya Tuhan. Dulu cita-cita saya itu ingin jadi apa? Hakim. Karena jadi hakim itu enak. Dia tinggal ketok palu untuk menentukan siapa yang benar dan salah. Tapi intinya bukan itu. Saya ingin jadi orang yang memberikan keadilan pada orang lain. Itu cita-cita saya. Saya masuk sekolah ke hukum ya, sekolah tinggi hukum. Tapi Tuhan bilang, tidak. Itu bukan rencana. Itu bukan rencana Tuhan. Bisa dibelokin tuh. Suruh masuk sekolah teologi ya. Kalau dulu saya memilih tidak seperti sekarang, saya pilih pilihan hidup saya, mungkin saya tidak akan ada di depan jemaat seperti sekarang. Begitu juga dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Cita-citamu, harapanmu, masa depanmu, apa yang ingin kau capai di depan, jika kau ingin tepat seperti apa maunya Tuhan, selaraskan dulu. Keputusan-keputusan yang akan kau ambil, entah dalam usaha, entah dalam memilih jodoh, entah dalam menyekolahkan anak kita ke kuliah dan lain sebagainya, selaraskan dulu mau kita sama maunya Tuhan. Paham ya? Udah sampai sini? Oke, kalau sudah kita selesai. Next
ini kita akan baru mau belajar ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa selaras dengan maunya Tuhan. Oke, next slide. Sebenarnya ada banyak ya Bapak Ibu. Kita Bapak Ibu Saudara sudah belajar dari minggu pertama bulan Januari tentang bagaimana mengalami Tuhan ya. Kita harus apa tadi? Stay fresh, stay close, harus selalu dekat dengan Tuhan. Itu juga sama ya. Harus selalu terhubung dengan Tuhan. Harus apa lagi? Stay humble, memiliki kerendahan hati untuk iya loh Tuhan. Jika tanpa Engkau aku tuh bukan siapa-siapa. Itu rendah hati, mengakui bahwa segala sesuatu terjadi itu karena Tuhan, bukan karena kemampuan kita. Ya, jadi kita sudah banyak belajar nih untuk mengalami Tuhan, untuk mengalami hidup yang selaras di dalam Tuhan, yaitu senantiasa dekat, senantiasa terhubung, senantiasa rendah hati, dan hari ini kita juga harus senantiasa selaras. Nah, bagaimana cara untuk kita senantiasa selaras? Saya mengambil 2 poin saja untuk kita belajar hari ini ya. Tapi tolong diingat-ingat. Sebenarnya banyak poin-poin untuk kita bisa selaras dengan Tuhan. Dan itu sudah jadi makanan sehari-hari buat Bapak Ibu Saudara. Tapi sometimes kita cuma jadikan itu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tidak pernah kita praktekkan. Jadi saya berharap firman Tuhan hari ini, ayo kita praktekkan supaya hidup kita itu, harapan kita itu harapan yang penuh dengan harapan, masa depan yang penuh dengan harapan. Di depan itu kita tidak salah jalan, tepat sasaran ya. Nah ayo, saya hanya ambil 2 poin saja biar kita bisa cepat pulang. Satu adalah menaklukkan pikiran kepada Kristus. 2 Korintus 10 ayat 5b. Sebenarnya ini ada 2 Korintus ya belum, kami menawan di 2 Korintus 10 ayat 5b-nya, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi untuk kita senantiasa selaras dengan Tuhan, poin pertama adalah kita taklukkan dulu pikiran kita. Kenapa perlu kita taklukkan pikiran? Ini penting. Karena pikiran kita banyak dikuasai dengan hal-hal duniawi. Ketika engkau bangun, coba saya tanya ya, saat kita bangun, apa yang pertama kali ada dalam pikiran kita? Saya tunjuk nih, siap-siap jawabannya. Pak, yang baju kotak-kotak hitam. Begitu bangun, apa yang ada dalam pikiran Bapak? Makan apa nih hari ini? Istri masak apa nih hari ini? Apa Pak? Coba. Jujur. Oh, pagi hari Bapak bangun berpikir masih bernapas nanti. Oke, bagus. Masih berpikir, masih nafas nggak ya saya? Berarti waktu bangun dia tuh nggak sadar ya, sudah bernapas. Ya Pak. Tapi bagus, masih mengingat. Puji Tuhan, saya masih bernapas. Siapa yang begitu bangun pagi, apa yang ada dalam pikirannya? Saya tunjuk lagi 1 orang. Ayo, yang ngobrol aja. Ayo, tembak kan? Kamu begitu bangun pagi, apa yang ada dalam pikiran kamu? Boleh saya tebak? Pasti kamu. Aduh, chat udah dibalas belum ya? Ketebak kan? Aduh, chat semalam udah dibaca belum ya? Kok diri doang sih gak dibales? Jadi pikiran. Nah, oke, apa? Jujur, begitu bangun tidur, pertama kali yang ada dalam pikirannya apa? Apa? Cari HP, jujur. Betul, cari HP. Banyak orang-orang begitu bangun tidur yang teringat adalah handphone. Karena mikir, tadi chat semalam belum dibalas kepikiran sampai malam gak bisa tidur, benar ya? Kita terkadang memikirkan dunia dulu. Kerjaan gimana nih? Saham semalam gimana nih? Yang terpikir dalam otak kita adalah dunia. Tidak pernah tuh kita pikir bangun tidur, Tuhan Yesus saya harus berdoa. Tuhan Yesus terima
masih hidup. Nggak kepikir. Begitu bangun, jebret, buka, lihat alarm, masih jam 2, masih jam 5, masih jam 6, tidur lagi. Nggak pernah tuh terpikir untuk begitu. Terbangun yang ingat adalah Tuhan, mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, aku masih bernafas. Nah tuh, itulah kenapa perlunya kita taklukkan dulu pikiran kita kepada Kristus. Karena pikiran ini membuat kita kadang salah langkah, kadang salah jalan. Iblis mencekoki kita untuk kita fokus dulu dengan dunia, tidak mengutamakan Tuhan. Akhirnya apa? Nggak ada keselarasan dengan Tuhan. Pagi hari itu aja, apa yang mau kita kerjakan, kita tuh nggak akan selaras dengan Tuhan karena kita nggak bertanya sama Tuhan. Tuhan, hari ini aku mau ngapain sih? Tuhan, hari ini aku mau ketemu klien. Tuhan, hari ini aku mau ini. Apa yang harus aku lakukan? Nggak pernah kita bertanya sama Tuhan. Tetapi iblis mencekoki kita untuk kita mau melakukan segala sesuatu hanya berdasarkan pemikiran kita sendiri. Akhirnya kita nggak selaras sama maunya Tuhan. Ya, ini yang pertama, untuk kita hidup selaras, taklukkan dulu pikiran kita kepada Kristus, ya. Terutama begitu bangun pagi, Tuhan, hari ini apa yang harus aku kerjakan? Atau Tuhan, hari ini aku mau melakukan ini, bagaimana Tuhan? Kita tanya dulu Tuhan, ya. Next time, menaklukkan pikiran. Bapak Ibu nanti bisa baca ya di 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5 ya, itu lengkapnya. Setiap hari ada pertempuran terjadi di dalam pikiran kita, dan kita hanya akan menang jika kita menaklukkan setiap pikiran kita kepada Kristus. Pikiran itu benar-benar bahaya sekali loh Ibu, Bapak Ibu saudara. Kalau kita tidak kendalikan, ini tuh bisa kemana-mana, negatif thinking segala macam. Kalau kita nggak benar-benar kendalikan di bawah kaki Kristus, biar Kristus yang ambil alih pikiran kita. Ya, sampai sini paham ya? Kalau nggak paham kita ulangin lagi bacanya dari awal. Gimana? Setuju? Oke, kita ke yang kedua. Saya hanya 2 poin saja Bapak Ibu. Pertama, untuk kita mengalami keselarasan, senantiasa selaras dan bisa memandang ke depan, fokus pada tujuan. Pertama tadi kita menaklukkan pikiran kepada Kristus. Poin kedua, boleh hidup di dalam Tuhan. Sebenarnya dengan kita hidup di dalam Tuhan, kita sudah mengalami semuanya. Tapi masalahnya tidak semua benar-benar hidup di dalam Tuhan. Tuhan mengibaratkan dari Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal, apa Bapak Ibu? Tinggal di dalam aku. Bukan tinggal di luar, tapi tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ia berbuah banyak. Ternyata syaratnya untuk berbuah banyak dalam hidup kita adalah tinggal di dalam Tuhan. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat memperoleh apapun. Ya, itu ketutupnya sama pohon aku. Saya pernah khotbah di sini menjelaskan arti bagaimana sih tinggal di dalam. Ya, Bapak Ibu yang pernah ikut khotbah saya pasti tahu tinggal di dalam itu benar-benar di dalam. Ini botol ada isi airnya kan? Kita anggapkan kita itu kelereng, kita masuk di dalamnya. Jadi benar-benar ini saya nggak bawa kelerengnya ya. Jadi tinggal di dalam Tuhan itu benar-benar hidup kita itu full. Tubuh, jiwa dan roh itu ada di dalam Tuhan. Kenapa Tuhan mengilustrasikan dirinya sebagai pokok anggur? Next slide boleh. Jadi ternyata saya kan punya tanaman ya Bapak Ibu. Kalau saya nanam cabai, ada tanaman terong juga. Nggak usah ke rumah ya, jangan ke rumah, nanti diminta lagi ya. Cuma sedikit soalnya. Ya. Jadi saya itu di rumah suka sekali bertanam. Ada pohon mangga ya, pohon mangga, pohon cabai, terong, apalagi ya, banyak lah. Tapi nggak usah ke rumah. Kalau ke rumah nanti bisa habis. Ya. Kak, baru bertanam. Dan
cabai besar. Katanya cabai besar. Rumah itu mahal aja. Jadi kalau saya mau makan tuh ibu tinggal nyabut-nyabutin, lumayan tuh, nggak perlu beli. Gitu. Jadi pohon itu, tapi ada satu pohon yang akhirnya dia itu tidak berbuah. Akhirnya saya potong dia punya pohon si cabenya itu. Lama-lama cabenya itu menjadi kering dan tidak berbuah. Sama seperti buah anggur ini, dia harus melekat, ranting-rantingnya itu harus melekat ke dalam pohonnya. Karena apa? Pohonnya ini sumber kehidupannya. Si ranting ini, si buah ini, ranting-ranting kita kan kita ranting-rantingnya ya. Ranting-ranting ini mendapat makanan dari pohonnya. Dia tuh kalau dilepas, dia tidak akan mendapatkan nutrisi, tidak akan mendapatkan makanan, tidak akan mendapatkan gizi, tidak akan mendapatkan kehidupan, akhirnya mati. Itu sebab kenapa Tuhan Yesus bilang, yuk kamu adalah ranting dan aku pohonnya. Kita rantingnya. Rantingnya itu ditempelin menyatu dengan pohonnya. Supaya apa? Supaya kehidupan itu mengalir. Kita itu mengalir kehidupan Tuhan, mendapatkan nutrisi, mendapatkan kesegaran roh, mendapatkan maunya Tuhan seperti apa. Jadi ranting itu benar-benar tergantung sama pokoknya. Kalau dia tidak melekat, dia tidak nyambung itu. Jadi saya pernah pohon mawar saya itu patah. Itu pohon mawar kesayangan saya. Jadi rantingnya itu mungkin karena sama kucing, jadi dia tuh tergolek gitu Bapak Ibu, hampir mati, sudah patah, mau patah. Akhirnya supaya dia tetap tegak kepada pohonnya, saya ikat dengan hati-hati. Saya kasih betadin. Bayangin, pohon mawar aja saya kasih betadin loh, apalagi Bapak Ibu Saudara, ya. Pohon mawar aja saya obatin supaya dia bisa tetap bertumbuh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang menjadi rantingnya Tuhan di dalam pokok anggurnya Tuhan, itu juga kalau misalnya patah, hubungan kita dengan Tuhan jauh, kita terpatah dari Tuhan, maka hidup kita tidak akan berbuah, kering, mati. Ya, next slide. Ya, kita sudah selesai, pas ya, sudah mau selesai. Jadi hari ini kita belajar bagaimana hidup senantiasa selaras dengan Tuhan. Ada 2 poin. Bergantung sepenuhnya pada Tuhan sebagai pokok hidup kita. Menyerap nutrisi rohani dari Yesus melalui intimasi dan baca Alkitab. Ini supaya hidup di dalam Tuhan ya. Jadi hidup bergantung sepenuhnya. Hidup bergantung sepenuhnya itu apa? Apapun yang Tuhan bilang A, kita A. Tuhan bilang B, kita B. Caranya gimana supaya kita bisa tahu maunya Tuhan A atau B? Melekat dengan Tuhan. Hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tetap terhubung, tetap terkoneksi, tetap dekat. Ya. Menyerap nutrisi rohani ini. Oke, next slide. Senantiasa selaras memandang ke depan, hanya ada 2 poin yang saya bagikan. Menaklukkan pikiran kepada Kristus, hidup di dalam Kristus. Saya mengundang para pemain musik untuk maju ke depan. Bapak Ibu, tahun 2026 baru kita mulai 1 bulan. Masih ada 11 bulan ke depan. Banyak hal terjadi, entah dalam hidup kita, entah dalam kondisi keadaan sekeliling saat ini. Jangan takut, musibah terjadi di mana-mana. Ekonomi carut marut, dagangan sepi, kehidupan kita tidak jelas. Tapi Bapak Ibu, saya mau katakan 2026 hidup kita akan berbuah. Amin.
mengalami Tuhan. 2026 kita back to Jesus, kembali kepada Tuhan. Kita cari dulu Tuhannya, cari dulu pokok anggurnya, cari dulu pemilik hidup kita, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenaran itu artinya posisi. Cari posisi yang tepat, posisi yang selaras dengan maunya Tuhan. Tinggalkan ego kita untuk kita selalu bilang, Tuhan ini yang benar, Tuhan aku maunya begini, aku maunya begini saja Tuhan. Bukan Tuhan yang kita yang ikut Tuhan, tapi Tuhan yang harus ikut kita. Tinggalkan ego itu ya Bapak Ibu. 2026 waktunya kita berubah. Mari kita berbuah. Berbuah untuk hidup kita, berbuah untuk tetangga kanan kiri kita, berbuah untuk gereja kita, berbuah untuk anak-anak kita, berbuah lebat dan manis, dan orang-orang di sekeliling kita boleh melihat betapa Tuhan itu hidup di dalam kita, karena mereka melihat buah-buah dalam hidup kita. Tapi semua tidak akan pernah terjadi kalau kita tidak mengalami Tuhan terlebih dahulu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari Tuhan dulu, maka semuanya akan diberikan kepada kita. Apa kebutuhanmu? Apa problemmu? Apa masalahmu? Apa yang menjadi beban pikiranmu? Dan kau membutuhkan solusi. Saya tahu banyak sekali pergumulan terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Gak usah bicara, saya bisa lihat dari muka mukanya. Kita punya banyak masalah. Gereja juga punya banyak masalah. Ibu Rus kita juga punya banyak masalah. Kita semua punya banyak masalah. Kita punya banyak keinginan. Kita punya banyak cita-cita. Tapi mari Bapak Ibu Saudara, kita cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, supaya semua itu bisa ditambahkan kepada kita. Saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Mari kita awali tahun 2020 untuk kita menyerahkan tubuh, jiwa, roh kita kepada Tuhan terlebih dahulu. Mari tahun 2026 kita kembali kepada Yesus, menyerahkan tubuh, jiwa, roh kita kepada Tuhan, menjadi kerinduan kita untuk mengalami Tuhan. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Hilang hidupku kepadamu. Mari Bapak Ibu tahun ini taruh kerinduan kita kepada Tuhan. Yes, menyembah. Mari kita arahkan hati kita
Karena kami mau menempatkan Engkau sebagai prioritas utama dalam hidup kami. Kami mau menempatkan Engkau sebagai satu-satunya Tuhan. Kami mau mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena kami percaya hidup kami akan Engkau berikan buah berkelimpahan. Kami akan berbuah dan Engkau akan memberikan semua yang kami butuhkan. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu. Biarlah Engkau lebih lagi berbicara kepada pribadi lepas pribadi jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih. Hamba mau selesai menyampaikan firman. Biar hanya nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Segala hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. Masih ada hal yang harus kita lakukan. Saya persilakan untuk duduk kembali. Maafkan saya. Ya, baik. Mulai tahun ini, dan ini memang sudah pernah kita lakukan tahun-tahun sebelumnya. Dan kapan hari waktu pas saya ditampilkan tentang selamat ulang tahun, saya tiba-tiba diingatkan Tuhan, buat lagi untuk hadiah ulang tahun setiap jemaat yang berulang tahun. Saya pikir itu cuma biasa saja, ya, maksudnya adalah gitu ya. Tapi aku bilang sama Tuhan, Tuhan kalau memang Tuhan mau, Tuhan apa yang harus diberikan? Kalau kapan hari itu botol minum ya, semua jemaat yang berulang tahun, 1 tahun, saya lupa tahun berapa itu kita kasih botol minum. Sekali waktu saya pas keluar gitu ya, dan ketemulah satu hadiah yang memang benar-benar berguna, baik dari anak kecil sampai orang dewasa. Ya, apa itu? Nanti tanya aja yang berulang tahun di bulan Januari. Karena itu saya akan memanggil. Jadi yang ulang tahunnya bulan Desember harus sabar ya. Nah, ya, ini kalau dunia berkata begini ya, syarat dan ketentuan berlaku, ya kan? Kemarin saya lagi nyuci, saya biasa saya selalu menghubungkan diri dengan Tuhan. Dan Tuhan bilang gini, syarat dan ketentuan berlaku. Ke surga juga ada syarat dan ketentuan berlaku, betul nggak? Surga aja menyatakan begitu, gitu ya. Nah, syaratnya apa? Yang pertama harus mendaftarkan dirinya dong, kalau mau dapat hadiah, betul tidak? Betul. Tapi bukan daftar saja, harus ke gereja juga dong. Jangan cuma pas ulang tahunnya aja yang ke gereja ya. Syarat dan ketentuan berlaku bagi Bapak Ibu Saudara. Hadiahnya nggak ecek-ecek ya. Gereja nggak pernah kasih hadiah yang ecek-ecek untuk jemaat. Itu sudah pasti ya. Karena itu saya panggil yang berulang tahun tanggal 3 Januari, Bapak Wawan. Tidak hadir. Oh, hadir. Silakan ke depan, Pak. Untuk Ibu Marta tanggal 4 Januari. Tidak hadir karena ada ulang tahun ya hari ini. Asifa nggak hadir juga. Oh, ada. Panggil ke sini. Oke. Ya. Terus tanggal 4 Januari juga itu. Terus Ibu Elma tanggal 5 Januari. Yeay. Ayo maju ke depan. Selanjutnya tanggal 8 Januari ada Saudara Jona Jaya. Ya, silakan maju ke depan. Tanggal 10 ada Gabriel. Ya, ada Gabriel. Ya, saling bersalaman selamat mengucapkan ya kan. Tanggal 12 ada Ibu Kiming. Tanggal 12 juga ada Sinta tidak hadir karena ada di Jakarta. Tanggal 15 ada Bapak Hariman Samosir. Dan yang terakhir
Saya minta Ibu Ika minta bantu untuk mengambilkan hadiahnya. Jadi stok hadiah ini banyak Bapak Ibu Saudara sepanjang 1 tahun. Rumah saya penuh dengan barang-barang. Gucci. Pak Heri, saya minta Pak Heri untuk boleh maju ke depan. Ini bukan bohong-bohongan ya. Ibu Marta tidak hadir, Ibu ya, langsung aja yang ada namanya itu. Ini Ibu Gini, Pak Heri. Voucher belanja di Pasar Batis. Yang nggak hadir itu Ibu Marta. Oke. Voucher gacaran. Bapak Ibu Saudara, ini adalah sukacita kalau memberi, ya. Saya berpikir selalu memberi untuk jemaat. Karena apa? Kalau mungkin di rumah kita nggak ada yang ucapin atau ada yang lupa, atau nggak ada yang hadiah, minimal gereja kasih hadiah. Amin. Ya, ini dia saudara-saudara kita yang berulang tahun di bulan Januari. Happy birthday kita nyanyikan untuk mereka dan nanti kita akan berdoa untuk mereka semua ya. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya. Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa untuk ke 10 saudara kita yang berulang tahun ya. Ini cuma 2 yang tidak hadir. Kita mau bangkit berdiri, kita arahkan tangan kita. Kita mau berdoa. Saya minta Pak Heri juga untuk ikut membantu berdoanya. Jesus Tuhan, kami bersyukur pada Tuhan untuk ke-10 saudara kami yang berulang tahun di bulan Januari Bapak. Kami bersyukur untuk penambahan usia yang Tuhan tambahkan bagi kesemua saudara kami yang berulang tahun, saudara-saudari kami yang berulang tahun di bulan Januari. Bapak, biarlah berkat Tuhan Engkau curahkan atas kehidupan setiap anak-anak-Mu Bapak. Dalam nama Yesus Engkau memberkati Ibu Inge, Engkau memberkati Ibu Kiming Tuhan, Engkau memberkati Jaya Tuhan, Engkau juga memberkati Ibu Elma, Engkau memberkati Pak Wawan, Engkau memberkati Asifa, Engkau memberkati Pak Hariman, Engkau memberkati Gabriel, dan Engkau memberkati Sinta dan Ibu Marta. Di dalam nama Yesus kami berdoa, berkat ilahi tercurah atas kehidupan mereka. Biarlah sepanjang tahun 2026 mereka semua dapat mengalami Tuhan dan hidup berbuah, semakin mencintai Tuhan, semakin mengasihi Tuhan di dalam kehidupan mereka. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi kebutuhan dan kerinduan mereka. Biarlah Bapa yang memenuhi segala keperluan dan kebutuhan mereka, menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pada Tuhan untuk 10 saudara kami ini Bapa. Biarlah Engkau yang terus memberkati seluruh kehidupan mereka. Berkati mereka secara finansial maupun secara kehidupan rohani mereka. Mereka semakin mengenal Tuhan dan bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Tuhan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberkati.
ini ya. Silakan duduk kembali. Mari kita tetap bangkit berdiri karena kita akan mengakhiri ibadah kita pada Haleluya Jesus. Ya Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang tidak pernah terbatas kasih dan kuasanya, Allah yang senantiasa mau menolong kami, Allah yang senantiasa ada dalam kehidupan kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang tetap setia walaupun kami tidak setia Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Raja dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami bersyukur untuk ibadah yang dapat kami lakukan. Terima kasih untuk setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan pada Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami. Bagaimana kami hidup selaras dan senantiasa memandang kepada Tuhan. Bapak, mampukan kami, itu bukan hal yang gampang untuk kami lakukan. Terlebih pada saat kami menyelaraskan hati, pikiran, perasaan, keinginan, kemauan kami harus tunduk di bawah otoritas ilahi. Bapak, kami mau bantu kami, tolong kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi seperti Engkau, sehingga kami mengalami Engkau dan hidup kami berbuah-buah bagi banyak orang ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk setiap persembahan yang Kau percayakan bagi kami, itu kami bawa ke rumah-Mu Bapak. Kami sadar itu datang daripada Tuhan dan kami kembalikan kepada Engkau. Biarlah itu dapat membantu memperlebar kerajaan-Mu atas muka bumi ini ya Bapak. Terima kasih kami bersyukur kepada Tuhan. Dan kami mau serahkan hidup kami sepanjang 1 minggu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami aman dalam perlindungan. Biarlah hati kami senantiasa merindukan Engkau, mengasihi Engkau, mencintai Engkau. Hati kami senantiasa ingin dekat dengan Engkau untuk terus mengalami Engkau. Dan berkatilah kami dalam setiap usaha, pekerjaan, dalam rumah tangga, apa saja yang menjadi kerinduan kami, berkatilah kami dengan berkat jasmani maupun berkat rohani. Biar kami tidak kekurangan sesuatu apapun, tapi kami mengalami berkat-berkat yang melimpah dan kami menjadi saluran berkat bagi banyak orang lain. Tuhan tolong, ini hidup kami mau percayakan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkatlah tangan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Terimalah berkat daripada Allah Bapa dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan terima berkat. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.